Jumpa lagi di Pusat Belajar IPA dan Fisika bersama saya Mr. Putra. Kali ini kita akan membahas soal tryout tahun 2017 agar kalian punya persiapan untuk menghadapi tryout atau ujian sekolah di tahun ini. Oke, kita langsung saja masuk ke soal pertama. Nah, soal ini selalu muncul di setiap soal tryout. Ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus paham dulu yang namanya besaran pokok. Karena yang diminta adalah besaran pokok menurut SI dengan alat ukur yang benar. Jadi untuk menjawab soal ini, kalian harus tahu dulu 7 besaran pokok yang ini. Ya, ada panjang, satuannya meter, lambangnya M, alat ukurnya meteran. Massa, satuannya kilogram, lambangnya kg, alat ukurnya neraca Ohaus atau neraca lengan. Waktu, satuannya second atau detik, lambangnya S, alat ukurnya stopwatch. Arus listrik ampere, lambang satuannya A, alat ukurnya ampere meter. Suhu bukan Celcius tapi Kelvin, lambangnya K, alat ukurnya termometer. Intensitas cahaya kandela, lambang satuannya CD. Ya, kalau kita ingat celana dalam, berarti itu CD ini bukan celana dalam tapi kandela ya. Candle meter, jumlah zat mol, lambang satuannya adalah mol. Oke, kita cek saja sekarang yang manakah yang benar dan yang manakah yang salah ya. Kita cek ya. Massa gram. Nah, massa seharusnya kilogram, berarti yang ini salah. Yang ada satu pasti salah. Nah, ini udah salah ini. Nah, jawabannya pasti C. Nah, ini kan cara cepat ada kalian menjawab ya. Kalau ada yang satu salah, kalian coretnya dulu dia. Itulah jawab yang nggak ada, itulah yang benar. Tanpa membaca yang selanjutnya. Coba kita baca. Waktu, detik, stopwatch. Ini benar ya. Suhu. Nah, suhu itu adalah Kelvin. Berarti ini salah. Kod arus ampere, ampere meter 4. Jadi benar jawaban kita. Yang C. Ya, demikian. Jadi untuk soal seperti ini kalian harus ingat 7 besaran pokok yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau soalnya seperti ini, berapakah massa benda P gitu ya? Berapakah massa dari benda berikut ini? Caranya kalian gampang sekali, kalian tinggal menjumlahkan yang besar, kemudian yang ini dan yang ini. Jadi 1000 ditambah 100 ditambah 50. Maka ini hasilnya adalah 1150 gram. Gampang yang ini ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Untuk menjawab soal yang ini, kalian harus tahu dulu pernyataan tentang sifat benda tersebut. Nah, kita cek dulu. Yang pertama ini, oh ini asap ini kan termasuk gas ya. Air kan kalian udah tahu cair ya. Kaca ini benda padat. Kita cek sekarang. Asap atau gas ya. Asap atau gas, volume asap gimana? Volume asap itu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah volumenya. Berarti tinggal yang A sih salah ya, kita coret yang A. Volumenya berubah-ubah. Nah, bentuknya asap itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Berarti yang ada tetap salah. Nah, tinggal B dan C. Yang manakah antara B dan C? Kita cek yang kedua. Di sini kita air itu kan cair, volumenya tetap untuk air. Nah, ini salah. Bentuknya yang berubah. Ini udah benar ya, udah pasti ini. Kan bentuk air, bentuknya menyerupai tempatnya kan berubah-ubah dia. Kemudian tapi volumenya tetap, volume di gelas dengan volume di mangkok itu sama, dia volume tidak berubah. Cuma bentuk yang berubah. Kalau kaca tetap bentuknya tetap, ditaruh di atas meja bentuknya tetap, ditaruh di atas buku juga tetap, volumenya juga tetap ya. Jadi pastilah jawabannya yang D. Nah, ini gampang ya, bisa harap kalian pasti bisa untuk menjawab yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Dari pernyataan di atas yang merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah titik. Nah, ada 2 GLBB ya, ada 2 GLBB. Ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Ya, ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Coba kita cek sekarang di sini.
Gerak bola dilempar ke atas sampai titik tertinggi. Nah, di sini ada kata sampai titik tertinggi. Oke. Sampai titik tertinggi ya. Berarti bola itu dari bawah dilempar sampai titik tertinggi saja. Berarti ini ini lambat ya. Diperlambat. Saya pakai L yang lambat ya. Gerak mangga jatuh atas pohonnya. Nah, mangga jatuh di atas pohonnya berarti dipercepat ya. Gerak bola menggelinding di pasir. Lama-lama pasti akan pelan dia, berarti dia diperlambat. Gerak batu yang dilempar ke bawah dari atas gedung, itu juga bagus nih. Dari atas ke bawah, berarti dia dipercepat. Ya, ini dipercepat. Berarti dipercepat. 2 dan 4 jawabannya. C. Oke, ini gampang ya. GLBB ada yang diperlambat, ada yang dipercepat. Kalau yang dipercepat, makin lama dia bergeraknya makin cepat. Kalau diperlambat makin lama gerakannya dia makin pelan ya. Oke. Yang nomor 5, perhatikan. Nah, ini selalu menjadi soal yang susah ya bagi siswa ya, tapi bisa harapkan tidak untuk kalian ya. Tidak untuk kalian. Misalnya di sekalian grafiknya, kalian perhatikan grafiknya. Di sini grafiknya ada grafik A ke B, B ke C, dan C ke D. Nah, maksud dari grafik ini adalah di mana S yang bersuhu minus 5 derajat Celcius dipanaskan, diberikan kalor dia, ya maka dia akan mencair sampai di titik B. Di titik B suhunya sudah 0. Ya, suhunya kan min 5 meningkat terus, dia meningkat terus suhunya sampai suhunya 0. Nah, di titik 0 dia masih berwujud es, kemudian dia mencair, dipanaskan terus, dia mencair, tidak ada perubahan suhu, tetap 0. Setelah semuanya berubah menjadi air, tetap dipanaskan sampai suhunya meningkat menjadi 60 derajat Celcius. Ini wujudnya adalah air, di sini adalah wujudnya es. Di sini mencair ya. Mencair itu adalah proses perubahan wujud dari padat ke cair. Nah, biasanya yang ditanyakan satu proses saja dari A ke B, atau B ke C, atau C ke D. Nah, untuk menjawab ini, kalian harus menentukan dulu yang ditanyakan. Jadi ditanya adalah yang dari C ke D, berarti yang miring ya. Oke, bisa jelaskan dulu rumusnya. Kalau dia miring A ke B atau C ke D, nah, A ke B, C ke D, A ke B, C ke D rumusnya sama, yaitu M, sebentar ya, rumusnya sama, yaitu M kali C kali delta T. Yang miring-miring seperti ini, A ke B, C ke D, rumusnya sama, MC delta T. M-nya adalah massa, C-nya kalor jenis, delta T perubahan suhu. Tapi yang membedakan di C-nya, yang A ke B, wujudnya adalah S. Kita kalau ditanya A ke B, kita gunakan kalor jenis S yang ini. Kalau diminta C ke D, wujudnya adalah air, kita gunakan kalor jenis air, yaitu yang ini. Ya. Delta T perubahan suhu. Nah, perubahan suhu dari min 5 ke 0 untuk A yang ke AB, C ke D berarti 60. 0 ke 60 berapa sih perubahan suhunya? Gitu ya. Kalian ditanya B ke C, karena di sini tidak ada perubahan suhu, maka kalor yang diperlukan sama dengan M kali L. Massa dikali kalor leburnya. Kalor leburnya yang ini. Kalor leburnya yang ini. Udah? Oke, kita langsung coba ya. Karena yang ditanya adalah kalor dari C ke D. Kalau dari C ke D, maka sebelum itu kalian catat dulu rumus-rumusnya ini. Nah, siapa tahu salah satunya yang ditanyakan nanti tidak sama dengan yang latihan sekarang ya. Pasti di antara itu. Oke, coba kita jawab dulu. Yang dari C ke D, persamaannya adalah M kali C kali delta T. Maka sebelum menjawab ini, saya ajak kalian mencari delta T yang gitu dulu ya. Berapa sih delta T-nya? Delta T perubahan suhu. Otomatis suhu akhir, suhu di D.
suhu di D, suhu di D ya, dikurang suhu di C. Suhu di D adalah 60, suhu di C adalah 0. Oke, 60 kurang 0 sama dengan 60 derajat. Oke, langsung aja kita masukkan sekarang. Masanya ini 50 gram. Kalian sebelum lanjut, kalian cek dulu ini 50 gram. Kalau jenis airnya gram, yang diminta kalori. Jadi kalian tidak perlu ngubah ke kilo yang ini kan. Ini gram, di sini gram ya. Maka ini adalah 50. C-nya adalah 1. Yang ini. Delta T-nya perubahan suhunya 60. Maka ini sama dengan 50 kali 1, 50. 50 kali 60, 3000 kalori. Itu jawabannya yang ini. B ya. Gampang kan? Misalnya kalian diminta yang siapa tahu yang diminta itu bukan yang C ke D nanti. Siapa tahu yang Q A B. Maka M C delta T. Masanya adalah sama 50. Kalau jenisnya yang ini 0,5. Perubahan suhunya berapa delta T-nya? Min 5 ke 0 berarti dikali akhirnya kan di 0 ya. Ini akhir kurang awal berarti suhu B kurang suhu A. Suhu B-nya adalah 0. 0 dikurang suhu A-nya adalah minus 5. Dikurang minus 5. Dan min ketemu min jadi plus ya. Maka ini menjadi 50 ke 0,5 itu adalah 25. 25 dikali 0 min jadi plus. Berarti 0 tambah 5 jadi 5. 25 dikali 5 hasilnya 125 kalori. Oke, kalau yang A ke B ya sini jawabannya. Nah, demikian. Untuk materi ini, misalnya harap kalian semuanya bisa untuk tryout selanjutnya ya. Oke, sebelum bisa lanjut jangan lupa klik like dan subscribe ya. Silakan untuk mendukung channel ini silakan klik like dan subscribe. Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 6. Nah, ini merupakan konsep hukum Pascal yang harus kalian ingat ya. Persamaan hukum Pascal itu seperti ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana F1 itu adalah gaya pada luas penampang kecil. A1 luas penampang. A1. F2 itu adalah berat mobil atau gaya yang dihasilkan untuk mengangkat mobil. A2-nya luas penampang yang kedua. Oke, kita cek yang di sini sekarang. Cek soalnya. Besarnya gaya F1 yang harus diberikan untuk mengangkat mobil seberat 10.000 Newton, berarti F2-nya 10.000. Jika luas A1-nya 0,5, A2-nya 10. Berapakah F1-nya? Oke, kita langsung saja mengerjakannya ini. Caranya adalah F1 yang ditanya ya. F1 A1-nya ini 0,5 sama dengan F2-nya 10.000 dibagi A2-nya 10. Oke, kita coret yang bisa. Maka kali silang ya. F1 kali 1 ya F1. 1000 dikali 0,5. Berapa ini? 1000 kali setengah? 500 Newton. Jadi 10.000 kita hanya membutuhkan gaya 500 Newton. Jawabannya yang B. Oke, gampang kan? F1 per A1, F2 per A2. Itu rumusnya yang ini. F1 per A1, F2 per A2. Dimasukkan, habis itu coret yang bisa, baru dikali silang.
F1 kali 1, F1. 0,5 kali 1000, hasilnya 500 Newton. Jadi jawabannya adalah B. Sangat besar sekali ya, ada 500 Newton mampu mengangkat 10.000 Newton, berapa kali lipatnya. Itu adalah penerapan dari hukum Pascal. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nah, ini selalu keluar ya, tidak pernah absen. Seperti ini ya. Sumber yang terukur bertermometer skala Celcius sebesar 30 derajat Celcius. Jika diukur menggunakan termometer skala Fahrenheit, berapakah suhunya? Dia mengubah Celcius ke Fahrenheit. Karena biasanya di soal itu yang ditanyakan Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celcius. Antara dua itu saja ya. Jarang sekali di luar itu. Menanyakan Reaumur, Kelvin, sangat jarang. Berarti Celcius ke Fahrenheit, enggak Fahrenheit ke Celcius. Maka bisa dikasih rumusnya sebagai berikut ya. Yang ini untuk mencari Fahrenheit atau mengubah dari Celcius ke Fahrenheit. Kalau yang ini mencari Celcius atau mengubah dari Fahrenheit ke Celcius. Silakan dicatat dulu. Karena soalnya pasti seputaran ini ya. Sudah, sekarang yang ditanyakan adalah Fahrenheit. Berarti kita menggunakan yang ini. Kita menggunakan yang ini, maka F sama dengan 9/5 dikali Celciusnya 30 ditambah 32. Maka F sama dengan, sederhanakan dulu yang bisa. Ini bagi 5, 1. Ini bagi 5, 6. 9 kali 6 itu adalah 54 ditambah 32. Maka ini hasilnya 86 derajat Fahrenheit. Nah, ini dah jawab. Gampang ya? Kalian tinggal masukkan saja, ingat ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena Celcius mulai dari 0, Fahrenheit mulai dari 32. Maka harus ditambah 32 di akhir. Gampang ya? Masukkan Celciusnya, sederhanakan, dikali, ditambah 32 di akhir. Kalau yang ini dikurang dulu ya. Dikurang dulu baru dikali 5/9. Oke, sudah? Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal yang ke-8. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar berikut. Jika masanya 4 kilo, percepatan yang dialami benda berapakah besarnya? Untuk mengerjakan ini, kalian harus ingat dulu rumusnya dari hukum kedua Newton. Bahwa sebuah benda akan semakin cepat jika gaya yang bekerja makin besar. Sebuah benda akan bergerak makin cepat jika masanya makin kecil. Artinya kalian akan lebih cepat menggerakkan benda yang kecil itu yang masanya lebih kecil dibandingkan benda yang masanya lebih besar. Atau benda dengan besar yang sama, dengan massa yang sama akan mampu digerakkan dengan cepat oleh gaya yang lebih besar. Oke, inilah rumusnya ya, sigma F per M. Pertama, kalian harus mencari dulu jumlah gaya yang bekerja pada balok ini. Nah, balok ada 3 gaya yang bekerja ya. Yang ke kanan kita anggap positif, yang ke kiri negatif. Jadi kita jumlahkan sekarang. Yang ke kanan ini ada 20 tambah 6, 26. Di sini 10. Berarti sigma F-nya adalah ke kanannya 26, kirinya 10. Ini adalah 16 Newton. Kita masuk ke sini sekarang. A jumlah gayanya 16, masanya 4. Ini sama dengan 4 Newton. Dia bergerak ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena gaya yang bekerja kalau banyak ke kanan, makanya dia bergerak ke kanan. Biasanya di soal ditanyakan dia bergerak kemananya. Dan cek yang mana gayanya lebih besar. Ya, gampang. Sigma F kalian cari, dijumlahkan ke kanan atau kirinya. Kemudian kanan dikurang kiri 16 Newton. Kemudian sigma A masukkan sigma F-nya 16 dibagi masanya 4, hasilnya 4 Newton, bergerak ke kanan. Karena gaya yang lebih banyak berada yang berarah ke kanan ya. Oke, demikian soal nomor 8. Kita lanjut. Soal nomor 9. Nah,
sebuah mobil masanya 1.200 kg dengan seorang pengemudi masanya 50 kg. Bergerak dengan kelajuan 36 km per jam. Tentukan energi kinetik yang dimiliki oleh mobil beserta pengemudinya. Nah, soal nomor 9 biasanya yang ditanyakan itu adalah energi kinetik yang rumusnya seperti ini. Di mana rumusnya setengah dikali massa kali kecepatan kuadrat. Setengah mp kuadrat. Ya. Selain energi kinetik, kadang-kadang ditanyakan energi potensialnya. Persamaannya massa kali gravitasi kali ketinggiannya mgh. Atau usahanya, di mana usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Nah, kebetulan yang di soal ini yang ditanyakan energi kinetik. Maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu energi kinetik sama dengan setengah mp kuadrat. Sebelum mengerjakan ini, kita cek dulu. Oh, masanya udah kilogram. Nah, kelajuannya harus meter per second. Kecepatannya kita ubah dulu. 36 km per jam. Kita ubah ini ke meter per second. 36 km ke meter kan kali 1000 ya. Jadi 36.000. 1 jam berapa detik? 1 jam itu 60 detik. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti artinya adalah 3.600 ya. Kita coret. Nah, 36 ada, 36 sisa 10. Ini hasilnya adalah 10 meter per second. Baru kita masuk sekarang ke sini. Jangan langsung pakai ini, mesti nggak ketemu nanti hasilnya ya. Maka rumusnya adalah setengah. Masanya ada dua ini. Mobil dan pengemudinya. 1.250 dikali kecepatannya. Apa kecepatannya? 10 kuadrat. Oke, kita coret yang ini. Ini ada 12 bagi 2, 625 ya. 625. Oke, 625 dikali 100. 625 kali 100 tambah 0 lagi 2 ya. 62.500 Joule. Jadi jawabannya yang D. Oke, gampang ya. Ingat sekali lagi. Cek dulu kecepatannya. Kalau kilometer per jam, kalian ubah dulu ke meter per second. Kilometer ke meter kali 1000, 3.600. 1 jam berapa detik? 1 jam adalah 3.600 detik. Sederhana kan? Sisa 10 meter per second baru masuk. Setengah masanya kan dijumlahkan nih. Antara pengemudi, mobil dengan pengemudinya dijumlahkan. Hasilnya 1.250 dikali kecepatan kuadrat. Ingat ada kuadratnya. 10 kuadrat. Di hasilnya. Sudah? Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini juga selalu keluar ya, selalu keluar di tryout maupun ujian sekolah. Seorang penderita hipermetropi dapat membaca buku pada jarak 50 cm. Dapat membaca pada jarak normal 25 cm. Orang tersebut harus memakai kacamata dengan kekuatan lensa titik-titik. Nah, biasanya ada dua saja pertanyaannya. Kalau nggak rabun jauh, ya rabun dekat. Seperti ini rabun dekat. Kalau rabun jauh, kekuatan lensanya adalah minus 100 per PR. Pencetum rematum. Kan dia menggunakan lensa cekung ya, minus nih. Rabun dekat, hipermetropi, dia menggunakan lensa cembung, di mana persamaannya 100 per SN, min 100 per PP. Kalau rabun PR adalah pencetum rematum, itu jarak terjauh yang masih bisa dilihat. Kalau PP, jarak terdekat yang masih bisa dilihat. Kemudian, SN adalah jarak baca normal. Ya, jarak baca normalnya di sini adalah 25 cm. Biasanya jarak baca normal itu 25 sampai 30 cm ya. 25 cm, jadi 100 bagi 25 kan 4 ya. Kita bisa ubah rumusnya menjadi ini. 4 min 100 per PP. Jadi langsung saja kita kerjakan sekarang. Dimana kekuatan lensa, kekuatan hipermetropi ya. 4 dikurang 100. Pencetum proksimumnya berapa? Membaca buku pada jarak 50 cm. Paling dekat dia mampu membaca. Kalau dekat jauh dia bacanya 50 cm. Dibagi 50. Sederhanakan yang ini 150. Sama-sama bagi 50.
100 bagi 52, 4 kurang 2 sama dengan 2 dioptri. Jawabannya yang Oke, demikian dulu pembahasan soal kita nomor 1 dan sampai nomor 10. Kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk membahas nomor 11 sampai 20. Oke, sampai jumpa. Ingat like, komen, dan subscribe. Bye-bye.